Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya, studio tempatmu mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Dan film India kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Kaduva. Oh ya guys, sebelum lupa dan sebelum masuk ke cerita filmnya, saya mau ngingetin dulu nih ya. Film ini mengandung cerita-cerita politik, kayak mengungkap kasus, jadi otomatis ceritanya agak-agak rumit. Jadi kalau ceritanya agak rumit jalannya, jangan ngomel-ngomel ya. Film ini diperankan oleh Prithviraj Sukumaran sebagai Kaduva Kuriachan dan Vivek Oberoi sebagai polisi IG Joseph Osepati. Adhikaram. Sebelumnya ya seperti biasa saya mau sapa-sapa dulu akun-akun yang sudah sempetan komen, yang udah sempet komen maksudnya. Ada yang namanya Mulia B_Lia. Thank you ya, udah dibenerin. Terus juga ada Lisa 13. Abis itu ada Aisyah Vina. Lanjut juga Selfie Ana HB Ratu Arab. Wey, nonton terus ya, thank you. Terus juga ada namanya Nadine gitu, MMMH Nadine. Irwan Saputra apa kabar? Ozawa Channel. Terus juga ada Arnila Dwi Wani Putri. Lanjut ada Tony Azayadi 03. Duh, gimana ya? Yaudahlah, terima kasih ya feedbacknya. Terus juga ada akun yang namanya M Jihar. Ada juga Izan Hilal. Makasih ya semuanya udah komen. Buat yang lagi nonton nih ya, semuanya lah pokoknya semoga terhindar dari hal-hal yang bikin sakit hati dan terhindar dari orang yang suka ngasih negative vibes. Terus juga semoga sehat selalu, happy selalu, apalagi ya rezekinya limpah selalu. Pokoknya yang baik-baik lah ya, amin. Cerita film ini tentang Kuriachan. Nah, di awal film dia udah masuk penjara aja. Jadi di sini sosoknya itu sangat terkenal, bahkan dijuluki harimau loh. Dia itu adalah penanam pohon karet, pebisnis sukses lah pokoknya ya. Nah, para polisi sebenarnya juga kelihatan banget loh, segen banget sama dia. Bahkan di awal dia pas masuk penjara, yang namanya Kuriachan ini juga udah mukulin beberapa orang yang mau ngerjain dia. Tapi cool gitu caranya. Adegan film lalu flashback nih, di masa Kuriachan ini hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Jadi flashbacknya tuh menceritakan kenapa Doi ini masuk penjara gitu ya. Suatu hari ada seseorang datang nih ngasih surat dari pastor. Isinya tuh intinya Kuriachan ini minta untuk ikut andil membantu menjaga gereja dari pendeta yang ngaco. Jadi ada pendeta baru nih gitu. Nah, disamperin lah sama Kuriachan ke gereja gitu. Si pendeta ini dikasih peringatan sama dia. Pokoknya jangan sampai ya Anda itu melakukan hal yang tidak baik. Karena di tempat sebelumnya bapak ini sempat melakukan hal yang gak baik lah pokoknya. Nah, beberapa waktu kemudian ceritanya pendetanya namanya Puvampara. Kabarnya dia tuh mindahin piano pemberiannya Cedati ke kamarnya sendiri, itu ke tempat pribadinya gitulah ya. Padahal maksudnya piano itu untuk gereja, bukan buat Puvampara. Pas diingetin sama Kuriachan dan pengacaranya, sang pendeta ini malah bilang gini, loh yang harusnya ngasih tahu saya yang ngasih piano dong, bukan Anda, katanya gitu. Jadi intinya dia nantang orang yang ngasih piano yang datang ke sini seharusnya gitu. Lalu si Kuriachan ini nyamperin Ibu Cedati ke rumahnya gitu. Ceritanya tuh mau make sure gitu kan tentang pianonya. Katanya jelas-jelas piano ini emang dikasih untuk gereja, bukan untuk si pendeta itu gitulah pokoknya. Kenapa? Karena untuk mengiringi paduan suara. Nah, tiba-tiba Ibu Cedati ini dapat telepon dan dia lalu minta tolong Kuriachan dan juga pengacaranya untuk membantu anaknya yang namanya Osepati. Tadi Osepati kan sempat ketemu sama Kuriachan gitu kan. Nah, ternyata Osepati ini kan lagi jalan, lagi pergi. Nah, ibu ini minta tolong untuk bisa membantu Osepati mengalihkan arah. Maksudnya pindah jalur lah gitu, karena di suatu tempat lagi ada kerusuhan, kabarnya gitu. Takutnya Osepati ini kena imbasnya gitu. Ya udahlah ya, Kuriachan akhirnya berusaha mencari Osepati dan istri dan anak-anaknya yang lagi pergi gitu kan. Pas ketemu, dia ngasih tahu, ngingetin Osepati supaya lewat jalur lain aja gitu. Karena Osepati ini kan orang kepolisian, jadi takutnya nanti tuh dia kena imbas lah dari kerusuhan itu gitu. Tapi Osepati tuh kayak malas dengerin, dia kayak iya aja gitu karena udah bete sama Kuriachan. Jadi si Kuriachan tadi itu sempat ngingetin Osepati tentang untuk udah ya kamu tuh jangan gila-gila harta, jangan gila kekuasaan. Jadi pokoknya dia tuh kayak pengen nasehatin aja sebagai teman. Kuriachan tuh maksudnya gitu. Tapi Osepati nanggepinnya negatif, dia bete kayak diingetin gitu. Tapi ternyata guys, dari sinilah problematikanya.
Karena nasihat Kuryacen yang singkat dan lumayan berarti lah ya buat si Osepati ini, jadi mendalam banget dan akhirnya panjang banget buntutnya ya. Singkatnya nih ya guys, entah gimana nih, belum tahu strategi awalnya seperti apa. Pokoknya pas di gereja nih ya, Kuryacen ini memberanikan diri bilang ke uskup di depan banyak orang tentang piano itu. Pas dikonfirmasi langsung ke Ibu Cedati, si ibu sambil agak ketakutan malah bilang kalau piano itu memang dikasih ke pendeta. Nah, jadi beda lagi nih omongannya si ibu. Awalnya kan dia bilang untuk gereja bukan untuk pendeta gitu. Di situ ada Osepati, senyum-senyum aja dia. Kayaknya jelas ada permainan lah ya, berusaha menjatuhkan Kuryacen. Pas pulang di parkiran, Kuryacen nih berusaha konfirmasi ke ibu dan anak ini. Si Kuryacen mungkin karena jengkel kali ya, pakailah dia ngomong ngejekin mereka atas nama ayahnya Osepati. Sakit hati lah ya ibu dan anak ini. Akhirnya mereka berkelahi, disaksikan banyak orang. Perkelahian mereka berhenti pas Ibu Cedati pingsan. Stres kali ya lihat keadaan seperti ini. Nah, mulai dari sini nih guys, semuanya tuh jadi panjang banget. Berawal dari Osepati yang tersinggung diingetin sama Kuryacen, Osepati akhirnya bikin taktik, malah perkara piano juga jadi panjang. Akhirnya Kuryacen dan orang-orang terdekatnya datang dan minta maaf lah ke Cedati gitu kan. Mungkin diingetin lah Kuryacen, udahlah kamu tuh tadinya tuh gak usah ngejek-ngejek ayah mereka gitu kan. Karena Kuryacen ini ngomongnya juga agak berlebihan. Nah, tapi dia bete kan karena emang omongan si Ibu Cedati berubah-ubah ya kan. Tapi yang penting Kuryacen udah minta maaf ya kan. Ibu Cedati malah marah. Dan tahu nggak si ibu ini malah bilang ke Kuryacen, dia bakal bilang kayak gini. Tunggu aja, anak saya yang namanya Osepati akan menghancurkan Kuryacen dan keluarganya. Loh, kok jadi dendam kesumat begini ya? Intinya mereka itu datang kan karena pengen minta maaf, karena berusaha mengakui kesalahannya gitu kan. Karena Kuryacen emang kebawa emosi gitu. Dan akhirnya mengatakan hal yang menyinggung. Itu pun memang karena sebenarnya Ibu Cedati yang berubah-ubah omongannya gitu kan tentang pemberian piano. Tapi kalau ditakut-takutin tentang sumpahnya Osepati yang akan menghancurkan Kuryacen dan keluarga, ya udah, nggak apa-apa katanya gitu. Yang paling penting intinya kita kesini udah minta maaf gitu katanya. Dan Ibu Cedati diem aja. Sementara itu guys, di rumah istri dan anak-anak Kuryacen tuh sedih banget. Mereka tuh khawatir ayahnya bakal kenapa-napa. Tapi sang ayah ini sudah berusaha meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja. Nah, besoknya ada seorang polisi nih, polisi di kota tersebut ya, datang. Dia ngasih kabar ke Kuryacen kalau dia dan teman-temannya dan rekan-rekan kerjanya yang ada di kantor polisi ini akan dipindah ke cabang kota lain. Kok cabang ya? Pokoknya ke kota lain lah ya sama Osepati gitu. Nah, bingung lah dia. Intinya dia ngasih tahu lah, bapak ini ngasih tahu ke Kuryacen bahwa hati-hatilah sama Dominikus dan Osepati. Oke, baiklah. Polisi-polisi ini soalnya tahu banget Dominikus, Osepati, bahkan Kuryacen orangnya seperti apa dia tahu banget gitu. Mereka lebih mihak Kuryacen lah intinya. Nah guys, petugas kepolisian salah satunya yang akan ada di kota Krala ini, kota di mana tempatnya Kuryacen berada, adalah Dominic Benjamin. Dia itu anaknya Pak Benjamin. Polisi juga nih. Jadi zaman dulu tuh Pak Benjamin ini pernah ditaklukkan sama Kuryacen karena berbuat seenaknya sebagai polisi. Nah, sekarang anaknya yang ada di sini dan kabarnya si Dominic ini anaknya lebih nggak karu-karuan dari ayahnya. Belum selesai sampai situ nih guys tentang pemindahan polisi-polisi ini ya. Masih ada lagi nih. Di depan rumahnya si Kuryacen bisa-bisanya dijadikan tempat krematorium loh oleh Osepati. Gila ya, padahal dulu tuh adalah propertinya orang, terus dibeli kayaknya gitu sama Osepati. Segitunya loh, pengen ngebuat Kuryacen gak nyaman. Suatu hari Kuryacen lagi bersiap ke kebunnya. Dia tuh alasan ke istrinya, lagi mau cek kondisi karena minggu depan panen katanya gitu. Tapi Kuryacen tuh kayak bawa koper kecil. Selain senjata entah apa lagi tuh isinya ya. Nah, pas dia ke kebun, dia lihat ada orang yang lagi memata-matai rumahnya. Tapi dia diem aja gitu kan, didiemin sama Kuryacen. Kemudian gerombolan kepolisian, polisi Dominic Benjamin datang dan membongkar rumahnya Kuryacen. Belum tahu sebenarnya mereka tuh cari apa sih gitu. Tapi yang pasti ya, bener-bener deh nih orang ya, saking semena-menanya Dominic nih ya, sampai dia tuh mukulin Pak Farki dan juga beberapa orang dekatnya Kuryacen. Para penduduk sekitar juga banyak di sana, mereka lihat lah pokoknya. Mereka tuh kayak semacam gak terima kalau Kuryacen tuh diginiin. Pas denger kabar ini nih ya, Kuryacen langsung balik ke rumah dan dijebak polisi di tengah jalan. Pas dia balik ke rumah gitu, mereka langsung bongkar koper kecil yang dibawa sama Kuryacen. Nah,
ada senjata kan tadi guys. Tapi tenang, ada surat lisensinya kok, santai ya kan. Tapi bisa aja polisi ini lalu ngeluarin surat yang sama-sama surat lisensi senjatanya si Kuryacen. Kok bisa punya juga ya mereka ya. Nah, tapi yang penting isinya lisensinya tuh ya bilang kalau ternyata surat lisensi yang dibawa Kuryacen itu udah dibatalkan 2 hari lalu. Bisa aja. Dan hal inilah yang akhirnya dipakai sama mereka untuk menangkap Kuryacen, bisa aja ya. Nah, pas si Kuryacen ini nggak ngelawan ya. Dia tuh akhirnya mau pindah ke mobil jeepnya polisi gitu. Tapi si polisi ini usil, malah diajak bertarung, ditendang. Ya jelas lah dibalas dan dilawan sama Kuryacen. Cari perkara ya mereka ya. Jelas mereka yang babak belur. Lalu Kuryacen ini ngebawa polisi-polisi yang tadi udah dibikin babak belur sama dia ya, dibawa kantor polisi tempat Dominic berada. Dan Dominic cuma melongo, gak bisa apa-apa. Cerita kemudian kembali ke adegan di penjara. Tadi itu kan flashback tuh. Jadi sekilas cerita alasan kenapa Kuryacen masuk penjara gitu kan. Nah sekarang balik lagi nih ke penjara. Kuryacen dikabarin kalau lisensi bar usahanya dia dibekukan. Jadi dia tuh punya perkebunan, punya bar juga gitu. Semua usahanya dia dibekukan. Sementara si Kuryacen ini di penjara, pihak Dominikus dan Osepati tuh terus aja gak berhenti-berhenti loh berbuat seenaknya. Mereka ngebakar kebun Kuryacen, gila. Terus menggerebek rumahnya terus menerus. Jadi di razia ada aja dibongkar. Yang dicari tuh gak tahu apa aja. Pokoknya emang ada aja perbuatan mereka untuk menghancurkan Kuryacen. Satu sisi, ada sebagian dari mereka yang gak terima Kuryacen diginiin. Jadi diam-diam mereka tuh menggalang petisi. Keluarga juga selalu berdoa. Bahkan banyak juga yang mendukung Kuryacen datang mengunjungi Kuryacen di penjara. Nah sekarang waktunya si Osepati lah yang datang mengunjungi Kuryacen. Jelasnya ya buat ngejek lah, buat berbuat makin semena-mena lah. Ya udah, terus dia ngasih banyak kabar buruk. Kuryacen berusaha tenang aja ya pokoknya. Nah pas Osepati bilang kalau anaknya Kuryacen yang cewek abis kecelakaan serius, langsung panik lah dia langsung telepon rumah. Untungnya sang anak baik-baik saja ya kan. Nah di sini Kuryacen gak banyak ngomong deh. Dia cuma minta Osepati baca 1 ayat di Alkitab. Nah isi ayat itu yang pengen dikatakan Kuryacen ke Osepati gitu katanya. എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Isinya ternyata tentang apa yang kamu lakukan akan kembali padamu. Gitu deh ya intinya. Akhirnya nih guys, singkat cerita Kuryacen tuh keluar dari penjara. Di rumahnya ada Dominikus dan anak buahnya. Bener-bener ya, kurang kerjaan loh mereka nih. Ada aja. Jadi mereka tuh selalu melakukan hal untuk menutup jalan dan mengunci Kuryacen gitu. Bahkan pengacara dan orang dekatnya Kuryacen juga sadar gitu. Kelakuan Dominikus dan para anak buahnya tuh segitunya gitu demi menjatuhkan Kuryacen dan menyudutkannya. Ala-ala nih mobil ayahnya Kuryacen digantung sana sini. Namun Dominikus juga gak bisa berkutik pas berusaha mengancam Kuryacen. Takut juga dia. Kemudian Kuryacen datang nih ya, dia langsung masuk rumah, ketemu istri dan anaknya. Langsunglah dia menuju ke kamarnya Tessa, ke anak pertamanya untuk ngecek keadaannya. Karena kan dapat kabar kalau anaknya jatuh dari tangga ya kan. Tapi di sini Kuryacen tuh seperti yakin ada something else di balik ini, ada sesuatu yang lain. Gak mungkin lah kalau anaknya tuh sekedar jatuh aja gitu. Nah, istrinya tuh ngasih kode di belakangnya Kuryacen. Kodenya itu supaya si anak gak bilang apa-apa ke bapaknya gitu. Tapi namanya juga anak-anak ya. Apalagi sang ayah tuh juga kelihatan banget, khawatir banget, sayang banget. Si anak akhirnya bercerita penyebab dia jatuh dari tangga. Jadi ceritanya waktu itu Tessa gak masuk sekolah karena badannya lagi demam. Hari itu pendeta Robin Puvampara datang. Dan ternyata dia tuh mau melecehkan ibunya. Sang ibu ini berusaha melindungi dirinya dan anaknya denger dong. Dia berusaha bantuin ibunya lah. Berusaha mukul dan menarik kaki si Puvampara ini gitu kan. Nah Puvampara tahu, dia langsung mukul Tessa dan Tessa berguling di tangga. Beruntung teriakan mereka tuh didengar sama beberapa orang di luar. Mereka langsung datang masuk ke rumah berusaha membantu Tessa. Sang Puvampara pergi. Aduh gila ya. Nah selesai cerita nih ya, si ibu langsung tahu kalau anaknya gak bisa jaga rahasia. Pas lihat ekspresi suaminya langsung tahu deh dia. Sebenarnya guys bukan gimana-gimana sih. Si ibu ini cuma takut kalau suaminya tahu, terus marah, terus buat masalah lagi. Habis itu berkelahi dan masuk penjara lagi, takutnya gitu kan. Tapi kali ini Kuryacen berjanji depan anaknya dia gak akan bikin masalah lagi.
Saya malah khawatir, kayaknya bakal bikin taktik yang wow deh kayaknya ya. Karena Kuryacen gak mungkin tinggal diam dong ya kan. Orang-orang yang lainnya lagi happy-happy untuk menyudutkan Kuryacen dan keluarga soalnya ya kan. Belum lagi Kuryacen emang harus membantu Victor. Ingat salah satu orang yang membantu Kuryacen dan mengumpulkan petisi orang sedesa, nah itu namanya Victor. Nah, kan dia tuh pengen melaporkan polisi ke ketua menteri, tapi Victor ketahuan Dominikus. Dia dipukulin habis-habisan sampai menghancurkan gendang telinganya yang sebelah loh. Akhirnya Kuryacen membantunya dan memberikan alat pendengaran untuk dipakai Victor. Dan sekarang diam-diam Kuryacen itu harus menjual beberapa propertinya. Aduh, alasannya dia pengen mempunyai pengacara yang tertinggi di India untuk mengawal kasusnya. Karena kepolisian ternyata ngasih banyak banget kasus palsu ke Kuryacen. 22 kasus langsung. Wow. Sehari-harinya Kuryacen tuh mengisi waktunya dengan pokoknya dia ngejual propertinya dia, ketemu orang sana sini, terus merenung sedih gitu ya. Tapi guys, suatu hari dia meminta Korah dan Pak Farkey datang nyamperin dia di sebuah tempat. Dan dia ngajak orang-orang terdekatnya tuh nonton berita sama-sama. Isi beritanya adalah menyebutkan kalau pemimpin partai Anantanatan mengundurkan diri. Dan pemimpin partai ini nih adalah ketua menteri gitu. Kayaknya ada hubungannya sama Kuryacen. Akhirnya Kuryacen ceritalah guys, kalau selama ini dia tuh di penjara. Maksudnya selama di penjara ya, dia tuh ketemu sama seorang pejabat politik yang dijebak kasus palsu. Sama-sama kena kasus palsu ya. Nah, ternyata orang itu satu partai sama Anantanatan ini. Dan mereka intinya mau menurunkan ketua menteri itu yang ternyata punya 12 kasus korupsi. Dan orang tersebut yang namanya Suni yang ketemu sama Kuryacen di penjara itu punya buktinya. Tapi masalahnya gini, mereka tuh butuh dana besar untuk menjatuhkan orang tersebut. Ternyata si Kuryacen ini guys menjual banyak propertinya untuk ini. Akhirnya dia dan beberapa teman barunya berhasil menjatuhkan Anantanatan yang juga menjadi atasannya Osepati. Wow, gerakannya si Kuryacen ya, diam-diam dia langsung menjatuhkan yang paling atas loh ya. Bahkan orang-orang dekatnya nggak tahu. Jadi urutannya Kuryacen tuh menjatuhkan atasannya yang paling tinggi dulu, baru Osepatinya, baru Dominikusnya. Niatnya begitu. Dan ya, sekarang si Osepati juga dapat surat perintah untuk dipindahkan sementara. Karena katanya dia dalam masa penyidikan gitu. Terus nih, si Dominikus pakai lagi razia-razia segala gitu kan, minta uang suap untuk masuk ke kantongnya dia sendiri. Kebetulan Kuryacen dan orang dekatnya termasuk Victor ada di situ. Akhirnya dapat kesempatan lah si Victor ini untuk balas dendam ke Dominikus. Dia berani mukul Dominikus. Selanjutnya si Dominikus ini diurus lah sama Kuryacen. Beberapa prahara terjadi kembali. Karena kan memang Kuryacen tuh udah lama memendam, dia diam-diam mengatur strategi gitu. Nah, yang menjabat menjadi ketua menteri sekarang kan namanya Oman. Dia sudah dilantik nih sekarang. Si Osepati lalu datang ke mantan kepala menteri yang mengundurkan diri. Mereka kan emang ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, Pak Anantanatan ini ngebahas tentang bukti korupsinya. Dan Osepati berjanji akan membantu bapak ini untuk menyembunyikan dokumen-dokumennya. Nah, obrolan mereka didengarlah sama mata-matanya Suni dan Oman. Terus disampeinlah ke Suni. Suni juga kan sekarang emang lagi ada di pihaknya Kuryacen ya kan. Setelah mendengar kabar itu, beberapa dari mereka mengejar Osepati yang lagi menyelamatkan dokumennya Pak Anantanatan. Osepati ngaku lah akhirnya dia ngaku kalau dia tuh sangat setia dengan Anantanatan ini. Kita lanjut deh ya ke para pejabat politik yang lagi ngumpul nih. Pak Anan, Pak Oman yang sebagai kepala menteri yang baru dan juga Suni. Nah, mereka ini satu partai kan sebenarnya, intinya disuruh akur. Nah, Pak Anan sendiri kabarnya akan dikirim ke kabinet pusat di Delhi. Suni dan Oman juga ditanyai tentang kerjasama mereka dengan Kuryacen. Karena takut ketahuan, mereka jawablah, gak ada kesepakatan kok, gak ada komitmen lebih lanjut kok gitu. Kuryacen cuma mendanai kami, gitu aja gitu ya. Baiklah, kita loncat deh ceritanya ke Osepati yang sekarang diam-diam dia tuh nyamperin dan menyewa orang yang ada di dalam rumah sakit jiwa loh. Wow. Yang mana dia ingin minta bantuan supaya orang itu menghabisi Kuryacen. Nah, jadi di kota Pala ini kan sekarang lagi ada festival. Semuanya tuh bersenang-senang. Di balik itu ada mereka yang lagi siap-siap menghancurkan Kuryacen. Aduh, mereka mau apa ya? Di malam pas seisi kota lagi berpesta, joget-joget sana sini, orang-orang suruhannya Osepati muncul menusuk teman-teman dekatnya Kuryacen. Tuhan, dia bahkan hampir menusuk istrinya Kuryacen.
Di sini Kuryacen dikepung. Aduh, kok saya yang deg-degan ya? Dia benar-benar dikepung sama orang-orang yang emang bawa senjata tajam semua gitu kan. Nah, sekarang tinggal Kuryacen menghadapi orang-orang jahat ini nih sendirian. Teman-teman yang tadi ditusuk tuh udah dibawa ke rumah sakit semuanya sama orang-orang sekitar. Nah, Kuryacen juga di sini ngelihat Osepati yang lagi nyantai nonton dari agak kejauhan sambil rokokan. Tapi Kuryacen dilawan. Mereka semua satu persatu akhirnya tumbang nih ya. Osepati langsung muncul dengan mobilnya. Akhirnya mereka berdua berhadapan 1 lawan 1. Aduh, mereka bertarung saling banting, saling cekek, saling pukul. Tapi untung akhirnya Osepati yang kalah dan lemes gak bisa apa-apa. Besoknya dari pengadilan ada kabar kalau sudah ditemukan banyak banget bukti korupsi di mobil Osepati. Penyidik akan mengembangkan penyelidikan tentang kasus ini. Kira-kira bakal mengarah kemana gitu. Nah, Osepati sekarang bakal dipenjara selama 14 hari. Saya kira bakal lama loh. Nah, di hampir ending film, pas Osepati mau masuk penjara nih ya guys, Osepati sempat bilang ke Kuryacen, kalau ini belum berakhir. Tunggu ya setelah aku bebas dari penjara, masih ada kelanjutannya, katanya gitu. Nah, si Kuryacen bilang, oke, saya tunggu. Well, thank you guys udah dengerin, udah nonton, udah menyimak sampai habis. Ketemu lagi di Studio Bocor berikutnya. Stay healthy, dah.